Bayangkan, sebuah kerajaan yang pernah begitu makmur, disegani, dan diberkati Tuhan. Namun akhirnya terpecah belah. Inilah yang terjadi pada kerajaan Daud, raja yang hatinya berkenan di hadapan Allah. Banyak orang Kristen mengenal kejayaan masa Daud, tapi tidak semua memahami bagaimana kerajaan itu akhirnya runtuh. Dan mengapa peristiwa ini penting untuk kita renungkan hari ini. Inilah dia fakta Alkitab, kerajaan Daud, dari kemegahan menuju perpecahan. Masa keemasan di bawah Daud. Daud memerintah Israel dengan keberanian, hikmat, dan pengurapan Tuhan. Ia berhasil mempersatukan seluruh 12 suku Israel. 2 Samuel 5 ayat 1-5. Memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. 2 Samuel 6. Dan menaklukkan musuh-musuh utama seperti Filistin, Moab, Edom, dan Amon. Kekuasaan dan wilayah Israel meluas, ekonomi stabil, dan bangsa itu mengalami keamanan yang jarang terjadi sebelumnya. Namun di balik kejayaan itu, benih-benih perpecahan sudah mulai tumbuh bukan dari luar, melainkan dari dalam. Krisis keluarga, luka yang tak sembuh. Masalah dimulai dari rumah tangga Daud. Skandal dengan Batsheba, 2 Samuel 11. Bukan hanya noda moral, tapi juga membuka pintu bagi konflik keluarga. Hukuman yang dinubuatkan Nabi Nathan dalam 2 Samuel 12, ayat 10-12 mulai tergenapi. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Tragedi Amnon dan Tamar dalam 2 Samuel 13 memicu kebencian Absalom yang kemudian memberontak terhadap ayahnya. Pemberontakan ini hampir merenggut takhta Daud dan memecah belah bangsa. Meski Daud berhasil mempertahankan kekuasaan, luka batin dan politik tidak pernah benar-benar sembuh. Perpecahan pasca Daud. Daud menunjuk Salomo sebagai penerus. 1 Raja-Raja 1 ayat 28-40. Masa pemerintahan Salomo dimulai dengan kemakmuran luar biasa. Bait Allah dibangun, perdagangan internasional berkembang, dan Israel terkenal di seluruh dunia. 1 Raja-Raja 10 ayat 23-24. Namun, Salomo mengabaikan peringatan Tuhan. Ia menikahi banyak istri asing dan mengikuti ilah mereka. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-6. Akibatnya, Tuhan menubuatkan bahwa kerajaan akan terbelah. 1 Raja-Raja 11 ayat 11-13. Nubuat ini tergenapi setelah kematian Salomo, ketika Rehabeam putranya bersikap keras terhadap rakyat, memicu pemberontakan 10 suku di utara yang membentuk kerajaan Israel. Sementara suku Yehuda dan Benyamin tetap setia di bawah kerajaan Yehuda. 1 Raja-Raja 12 ayat 16-20. Dampak runtuhnya kerajaan. Perpecahan ini melemahkan kekuatan politik, militer, dan rohani bangsa Israel. Kedua kerajaan sering berperang satu sama lain, terlibat dalam penyembahan berhala, dan akhirnya sama-sama jatuh ke tangan bangsa asing. Israel, utara, ditaklukkan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Dan Yehuda, selatan, ditaklukkan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 20, 5 ayat 8-11. Dari keruntuhan menuju janji pemulihan. Runtuhnya kekaisaran Daud mengingatkan kita bahwa kejayaan tanpa ketaatan akan berakhir dengan kehancuran. Bukan kekuatan militer, politik, atau ekonomi yang menjadi jaminan, tetapi kesetiaan pada Tuhan. Namun kisah ini bukan akhir dari segalanya.
Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud akan duduk di takhta untuk selamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Janji itu tergenapi di dalam Yesus Kristus, Raja segala raja, yang memerintah dalam kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Lukas 1 ayat 32-33. Bagi kita hari ini, pesan yang bisa dipegang adalah, jangan biarkan dosa, kesombongan, atau kepentingan pribadi memecah belah kerajaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu keluarga, pelayanan, atau komunitas. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memulihkan apa yang runtuh dan membawa kita pada kemuliaan yang kekal. Apakah Anda sedang bergumul, merasa tertekan, butuh seseorang untuk mendengarkan dan mendoakanmu? Berceritalah dengan kami, dengan menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri, di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Konselor-konselor kami siap mendengar, melayani dan berdoa untuk Anda. Mari, hubungi kami saat ini juga. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.